Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kedatangannya pagi ini. Alhamdulillah kita semua sehat di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat perpustakaan umum secara mudah, singkat, dan sederhana. Jadi bukan membuat perpustakaan yang besar, apalagi ditambah teknologi, tetapi secara simpel ya, secara mudah bagaimana kita membangun perpustakaan yang nanti diminati oleh banyak orang, terutama untuk anak-anak. Baiklah, untuk kita membuat perpustakaan, pertama-tama tentu yang kita perlukan adalah buku-buku ya, dengan macam ragamnya. Lalu setelah itu bagaimana kita mengatur ya peletakan buku-buku dan membuat administrasi juga aktivitasnya agar perpustakaan tersebut banyak diminati anak-anak terutama atau orang dewasa lainnya. Kita mulai dengan sejarah pengaturan buku-buku. Nah itu oleh DW ya. Jadi nanti kalau kita sudah mengumumkan siapa yang menyumbang buku ya, mungkin sudah ada, nanti kita bisa mengikuti cara metode DW mengatur perpustakaan. Nah di sini saya mengambil tentang DW yang secara sederhananya. Jadi DW itu adalah sebuah keluarga ya, ibu bapak yang senang sekali membaca buku. Sehingga bukunya banyak di mana-mana. Di ruang tamu ada buku, di ruang makan ada buku, di kamar ada buku, di dapur ada buku, di mana-mana ada buku. Sehingga tetangga-tetangganya ya, kalau perlu buku apa, ke rumah dia pinjam. Nah, saat tetangganya pinjam, dia bingung carinya, kesana kemari, apakah di ruang tamu, apakah di kamar, apakah di rak bukunya atau bagaimana. Lalu lama-lama Dewi itu membuat sistem ya, kalau nggak salah Dewi itu seorang insinyur ya. Nah dia membuat sistem untuk pengelolaan buku. Ya buku itu dia bagi menjadi 10 bagian ya. Ini adalah secara sederhana bagian-bagian yang dibagi-bagi Dewi, sehingga kalau sudah menyusun orang-orang mau pinjam yang mana gitu ya. Oh, dengan mudah dia menemukannya. Nah, di sini. Ya. Di sini ada kategori 00. Jadi buku itu dia kelompokkan menjadi buku karya umum. Ya. Lalu ada buku filsafat. Ya, kumpulan buku-buku filsafat. Ya. Kumpulan buku-buku filsafat itu 100 ya dikelompokkan. Lalu agama 200, kemudian ilmu-ilmu sosial 300, bahasa 400, kelompok buku-buku ilmu murni 500, kelompok buku-buku ilmu-ilmu terapan atau teknologi 600, lalu kesenian dan olahraga 700, kesusastraan 800, dan sejarah dan geografi itu 900. Jadi 00 sampai 900. Nah, cara mudah bagaimana yang saya ambil dari sistem DW itu ya, karena kita tidak memakai sepenuhnya ya untuk pengelolaan perpustakaan seperti pustakawan yang sudah handal. Kita beri warna-warna setiap kelompok-kelompok tersebut ya, sehingga nanti kalau disusun akan menjadi mudah untuk anak-anak atau orang-orang dewasa lain untuk menemukannya. Nah, di sini ya, pada rak yang akan kita susun, kita cari karya umum ya, seperti ensiklopedia dan lain-lain. Kita susun di rak itu. Nah, kemudian ini yang filsafat, di rak itu kita tempel juga ya, filsafat yang 100. Lalu agama dan mitologi 200,
ilmu sosial 300 dan seterusnya. Ya, ini ada beberapa contoh buku yang sudah diberi warna. Nanti kalau kita susun di rak, jadi rak itu hanya berisi buku-buku yang warnanya sesuai. Nah, ini ya, misalnya ini warna pink. Oh, pinknya pink ini ya, pink macam-macam ya. Pinknya pink ini, berarti ini termasuk pink bahasa. Nah, coba kita lihat bukunya. Nah, judulnya, bukunya Developing Early Literacy, ya kan? Nah, jadi orang-orang mau cari bahasa, oh di sana. Atau kamus. Nah, ini ada kamus bahasa Perancis untuk anak-anak, kamus bergambar, ya. Dia bawahnya warnanya pink, ya, ini penanda. Nah, lalu kalau orang mau cari bahasa, ini kan bahasa Perancis. Ini kamus bergambar bahasa Perancis. Nah, seperti ini. Ya, jadi anak-anak mudah menemukannya. Begitu juga dengan warna-warna lainnya. Ini kalau hijau ini, ya, karya umum. Nah, karya umum itu isinya macam-macam. Seperti majalah ini karya umum, karena isinya macam-macam. Kalau ini kan bahasa satu saja, ya, kamus kosakata bahasa dengan gambar untuk anak-anak. Nah, kalau ensiklopedia kan juga macam-macam ya. Ada tentang alam, tentang bumi dan angkasa, tentang binatang dan seterusnya. Jadi ini karya umum. Ya, ini satu lagi kesenian dan ya, ini kesenian dan olahraga, tapi ini contohnya kesenian. Ini seni-seni adat yang Andung turunkan tentang seni dari Sumatera Barat. Ini seni kita ya, busana, ya, busana. Nah, ini kita kategori. Kalau kita mau lebih pasti bahwa peletakannya benar atau tidak sesuai dengan kategori yang kita sudah pilah-pilah, ini ada bukunya. Nah, ini kalau nanti pemilahannya sudah benar atau mau mencoba memilah, kita bisa baca buku di sini. Kategori 00 itu apa-apa saja. Nah, kalau nanti dengan librarian yang benar-benar, biasanya dia tambahkan informasi ini. Ini kategori, ini kategori, ini dari kategori umum untuk bahasa misalnya. Nah, nanti kita kalau secara sederhana, misalnya kita membuat perpustakaan di masjid, ya, anak-anak dan sebagainya. Nah, memulainya kita bisa dengan seperti ini, ya. Nah, ini cara mudah mengelola perpustakaan dan cara cepat juga. Ya, jadi jangan lupa ya, ini yang untuk lebih benarnya ada di sini. Ya, nah, selanjutnya dari sini saya akan jelaskan bahwa buku itu dibagi 3 kategori ya. Ada buku fiksi, ada buku politik, ada buku non fiksi. Yang lebih mudah untuk dipilahnya misalnya buku fiksi dan non fiksi dulu ya. Nah, kalau buku fiksi itu di sini ya. Buku fiksi itu di sini buku tradisional atau fabel. Nah, kalau fabel itu contohnya adalah cerita yang para aktornya di dalam cerita itu atau artisnya, ya, binatang-binatang itu fabel. Nanti kita bisa kumpulkan di situ, kita bisa sastraan, lalu fabelnya kayak apa, ya. Lalu ada satu lagi non fiction, atlas gitu, ya, itu udah pasti kan. Jadi tidak satu yang kau ini kan mengarang-arang gitu ya. Kalau ini atlas atau buku-buku ilmiah tentang air seperti itu. Ya, ini non fiksi. Nah, itu untuk pemahaman sederhana ya, bahwa buku ada fiksi non fiksi dan ada politik. Nah, politik itu kayak buku lagu-lagu dan sebagainya ya.
buku tentang jingle. Ini macam-macam non fiksi. Nah, tetapi kalau untuk perpustakaan sekolah biasanya buku itu akan mensupport pelajaran matematika, buku pelajaran IPA, IPS dan selanjutnya. Jadi anak-anak walaupun dia belajar IPS, IPA, bahasa, sosial study, mereka bisa menghubungkan dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah, ini nanti kita bisa kelola lebih jauh lagi ini untuk di sekolahan. Nah, cuma SD kelas. Ya. Maukah itu fiksi atau non fiksi, tapi bisa mensupport pembelajaran di kelas, ya, materi pelajaran di kelas. Lalu di sini, ya, bukunya itu bisa dipakai mulai anak umur berapa? Nah, di sini ada tahapan membaca dari 2 tahun, ya. Ini 3 bulan, 3 tahun, ini 3-4 tahun. Karena 2 tahun, insya Allah sudah bisa memegang, ya. Biasanya buku anak kecil-kecil itu dia keras, ya, seperti ini, keras, ya. Dalamnya juga hard copy, jadi nggak mudah dirobek. Jadi umur 2 tahun udah bisa dikenalkan dengan buku, ya. Sini kategorinya isinya paling banyak 8 halaman, alur ceritanya longgar, terus kemudian kadang-kadang kalau masih kecil ya 2 tahun nggak usah ada teksnya, kita ngarang aja ceritanya, dia dengarkan, ya, jadi nggak ada teksnya, jadi bolak-balik kita beda cerita gitu sesuatu boleh, atau sama terus boleh, karena biasanya anak kecil bisa sampai 15 kali dia pinjam buku kalau dia suka, buku itu lagi, ya. Ini untuk anak muda. Lalu tahapan kedua, ya, membaca tetapi sekalian mewarnai juga bisa. Kosakatanya 1, ini salah, ya, ini menambah kosakata salah. Lalu nanti ada apa lagi? Sawo. Nih, cherry. Ini tulisannya di atas. Walaupun dia belum bisa baca, tapi dia membaca tulisan itu seperti membaca gambar, ya. Jadi ini kalau nggak salah sistem belajar membaca Glenn Doman, ya, membaca tulisan tapi seperti membaca gambar karena kan satu kotak. Tahapan selanjutnya, ya, kita membuat dari tidak ada tulisan 1 kata bisa lanjut ke 1 kalimat, ya. Habis 1 kalimat nanti 1 paragraf, ya. Selanjutnya bisa baca banyak paragraf, ya, secara umum. Nah, jadi seperti itu, ya, untuk tahapan pengenalan buku untuk mengacu kepada juga belajar membaca, ya. Kemudian apa-apa saja setiap tahapan itu lebih detail yang bisa diajarkan kepada anak didik kita, ya, sebagai kita penjaga perpustakaan atau sebagai guru bahasa terutama, ya. Ini ada yang namanya role play, tahap awal role play, ya. Jadi bagaimana sih cara memegang buku biar benar, ya. Nah, jadi kalau anak kecil tadi dia bukunya pegangnya begini, bukan begitu, lalu cara membuka-bukanya, ya, dari cara memegang buku. Lalu ada eksperimental, ya, ini bahasanya memahami kata-kata, ya. Jadi biasanya anak bisa baca tapi kadang-kadang dia udah bacanya habis, dia nggak paham maksudnya. Nah, ini pelan-pelan sampai dia memahami. Nah, ini eksperimen profile. Lalu ada early, ya, membaca dengan percaya diri. Wah, dari pelan-pelan sudah bisa memahami setiap lembarnya. Ini tahapan-tahapan, ya, sampai macam-macam nanti bisa lebih jauh lagi. Lalu di sini, ya, ada keran
seasonal, ya, dapat menceritakan kembali, ya, apa yang sudah dibaca, lalu bisa mendiskusikan, berarti dia sudah paham penuh sampai bisa diskusi segala dan seterusnya. Lalu ini ada independent, ya, dapat mengenali dan mendiskusikan elemen dua elemen atau tujuan-tujuan. Ya, kalau kita pakai buku kita perlunya untuk itu. Jadi dia pun kalau mencari buku udah tahu perlunya untuk apa. Oh, aku mau tahu tentang ini. Nah, nanti dia udah bisa cari di perpustakaan dengan label-label seperti ini. Itu sudah lebih advance lagi. Dan terakhir sangat advance. Kalau dia sangat advance, dia bisa menemukan banyak buku, bukan satu buku saja, ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Dia mau tahu tentang bagaimana membuat pensil. Oh, itu terbuat dari kayu. Jadi di sini tulis pensil dulu. Oh, pensil itu dari kayu. Oh, ada besinya nih untuk mengikat sticknya, ya, atau penghapusnya. Tentang bagaimana itu seng atau besi yang menempel di kayu tersebut. Lalu rubbernya, ya, penghapusnya. Oh, itu pohon karet dan seterusnya. Sampai ini, ya, itu terbuat dari apa sih ujung pensil itu? Untuk pensil berwarna dan sebagainya, kita menemukan bahwa pensil itu terbuat dari batu. Warna-warna juga bisa juga dari pewarna tumbuhan, tapi lebih kepada batu. Sampai kalau memang dia advance, dia tahu, ya, seperti untuk eyeshadow yang warna-warna di atas mata untuk menghias mata itu terbuat warnanya dari batu. Supaya tidak jamur, ya, karena batu. Lalu misalnya kita melihat seperti ini, ya, ini kan namanya spider web, ya, Ibu Bapak. Nah, ini belajar tentang air, ya, dan kita kaitkan dengan Al-Quran. Kalau kita di agama Islam ada tuh tentang Al-Quran, ya. Nah, ini artinya, ya, belajar tentang air. Nah, nanti ayat apa yang ada di Al-Quran, dicari ayat tentang air. Ini kan advance, ya, kalau sudah spider web. Lalu artinya di sini tentang air. Nah, sehingga dia tahu bahwa dari air itu Allah menciptakan bagaimana air-air di bumi itu menguap, lalu berkumpul menjadi awan, lalu berarak-arak, lalu turun hujan, lalu kemudian juga turun menjadi salju, ya. Ada di ayat An-Nur 24-43. Jadi itu spider webnya berikut sampai kita bisa mengkaitkan pada Al-Quran ataupun hadis. Di samping itu, ya, karena spider web tidak hanya tentang ayat itu, langsung bisa masuk ke detailnya lagi, bentuk-bentuk macam-macam awan, ya. Lalu kemudian air itu unsur kimianya H2O, ada air itu ada air asin, ke air laut, ada air fresh, ya. Terus kehidupan dalam air dan sebagainya, ya. Jadi pelan-pelan kita didik anak untuk suka buku. Begitu dia sudah paham sampai advance, dia akan luas pemahaman ilmu pengetahuannya. Maka motonya anak yang membaca dia besarnya akan menjadi anak yang insya Allah menjadi anak membaca. Ya, ini tentang buku tadi. Di samping buku-buku, ya, untuk kita tadi menyatukannya dengan spider web, ya, di perpustakaan juga sebaiknya ada brosur-brosur, ya. Di sini sudah dicantumkan, ya. Perpustakaan itu ada hardware, ada software. Nah, kalau software itu kalau zaman dulu tuh ada DVD, ada CD, ada multiplayer, ada proyektor, lalu ada majalah, ada koran, ada brosur-brosur, pamflet dan sebagainya. Nah, ini
sampai brosur-brosur juga sebaiknya ada di perpustakaan. Kalau dia sampai dengan advance ya, misalnya belajar tentang peta dan sebagainya, dia bisa dikembangkan di sini ya. Dari kalau orang luar, nah ini ada brosur saya bawa dari Jepang. Nah ini ada bagian-bagian di sini di brosurnya. Padahal belajar peta ya, anak SD belajar peta. Tapi selanjutnya kalau sudah dia bisa buat peta suatu wilayah atau daerah, potensi apa yang ada di wilayah itu, di sini digambarkan. Misalnya ini di daerah Kanagawa atau apa gitu ya, atau kalau kita misalnya di daerah Tangsel, oh di Tangsel itu kantor pemerintahannya di sini, ini potensi kantor pemerintahan. Oh restoran makan-makannya di sini, oh ada hotel-hotelnya di sini. Nah jadi belajar peta sambil bikin buku brosur promo kayak gini, isinya Tangsel apa-apa saja. Nah jadi bisa dikalifati. Nah itu pengembangan kalau sudah bisa sampai advance. Dan tadi saya katakan juga, makanya kita bisa kaitkan dengan pembelajaran di kelas ya. Nah, jadi brosur-brosur kita ambil di bandara atau di mana, nah itu bisa mengembangkan pembelajaran anak-anak di sekolah ya, untuk lebih terarah. Nah selanjutnya buku-buku kita itu kan dari sumbangan ya, dari sumbangan banyak orang di lingkungan kita. Nanti dia bisa merasa bahagia penuh ya, bahwa bukunya ditempel ucapan terima kasih kita gunting dari siapa, tanggal berapa, lalu nanti kita tempel di belakang sini ya, bagian yang kosong misalnya. Oh ini bukunya dari di sini misalnya ya, taruh di sini. Oh bukunya dari siapa? Jadi nanti kalau orangnya ketika datang ya, karena di belakang buku suka ada yang kosong gini kan, tempel di sini. Oh ini yang ngasih Ibu Lola, atau ini yang ngasih Ibu Majada ya. Ibu Majada itu menyumbang 2 box buku. Lalu kita tempel di semua. Mungkin nanti suatu ketika anaknya udah dewasa lihat, oh mama aku yang kasih ya. Jadi membuat orang mau terus memberikan sumbangan seperti itu. Menambahkan sedikit dari yang sudah diberikan basicnya secara general banget dan secara meluas banget dari Ibu Lola. Jadi untuk buku Islam itu ada notasi khusus yang dikembangkan oleh Perpusnas dan diperbarui terus menerus. Namanya dinamai notasi 297. Jadi kalau dari DW 200 itu untuk agama, di Ipusnas itu dibagi lagi menjadi 297 itu khusus agama Islam, dan itu ada pembagian-pembagiannya sampai detail dan kita bisa baca di buku DW yang diterjemahkan dan ada di Ipusnas. Ya, terima kasih Bu Lola. Selanjutnya ya, untuk lebih membuat semangat dan lebih detail perpustakaan, ini tadi sudah saya katakan bahwa ini DW secara benar ya. Jadi Ibu Bapak bisa menulis bagian-bagian buku yang disusun dengan baik di sini ya. Jadi setelah diwarnai biar gampang. Oh satu rak ini tentang misalnya tentang ilmu murni. Nah ilmu murni itu kayak buku matematik, fisika, murni. Tapi kalau dari kembangkan jadi teknologi, ilmu terapan, misalnya buku kedokteran. Nah itu semua untuk detail-detailnya ada di sini, sudah diletakkan nomor-nomornya. Ya, jadi nanti keterangannya bisa di atas seperti ini. Ya, itu dia. Lalu kemudian ini library live ya. Nah, ini semua aktivitas, misalnya ada bulan buku ya, lalu satu sekolah lomba-lomba siapa yang paling banyak pinjam buku atau menyumbang buku yang paling banyak ya, nanti yang layak pakai ditaruh di perpustakaan. Atau juga
tukeran buku. Nah, jadi setiap anak bawa 2, nanti dia boleh ambil 1 dari temannya, nanti boleh dibawa pulang. Nanti yang sisanya untuk perpustakaan, kalau yang sudah dipilah layak pakai nanti ditambahkan di perpustakaan. Ini macam-macam aktivitas ya terkait dengan perpustakaan. Lalu kemudian ini ada buku Bookweek ya. Jadi 1 minggu ada aktivitas parade buku ya. Setelah anak-anak di Bookweek itu banyak-banyakan baca buku, lalu tukeran buku atau sumbang buku dan sebagainya. Kemudian terakhirnya nanti dibikin tabel siapa yang paling banyak kelasnya, lalu nanti diberikan sertifikat untuk membaca buku dan seterusnya. Ini ada di Bookweek 1 minggu penuh. Nah nanti terakhirnya parade ya, anak-anak memakai kostum sesuai buku yang dia suka. Dulu anak saya sukanya yang pemain golf itu, Tiger Woods. Wah, dia senang sekali karena dia suka golf. Lalu dia suka baca buku-buku Tiger Woods, sejarahnya segala macam. Kemudian dia pakai baju seperti Tiger Woods, bawa stick golf. Ada juga sukanya princess, dia pakai baju princess. Ada juga sukanya pakai mermaid ya, baju kayak putri duyung. Ada juga pakai baju pemadam kebakaran, pakai baju polisi. Nah itu bukunya dia pegang, lalu dia keliling-keliling ya, keliling lingkungan sekolahnya atau lingkungan dalam atau luar sekolahnya, terserah ya. Nah itu untuk menunjukkan perayaan ya, dari seminggu dia beraktivitas terhadap buku. Seperti ini. Potongannya sebesar ini. Kayak gini. Kuliah juga disitu sama ditulisnya. Tulis dulu deh Bu, yang kodenya 700 warnanya ini hijau Bu. Nah ini nih deh. Ini. Pokoknya yang ini diganti 500. Oh ini nggak usah. Nah karena yang dua, masa begini masa boleh laku nggak ngerti tuh. Masa jadi gendut. Padahal ini nanti 200 sama 100-nya aja. Bagaimana nanti bolehlah biar bisa sama dengan temennya. Tetapi yang warnanya pink kan itu kita ganti. Nah ini semua ada berapa warna, kalau ternyata sudah kedobelan nanti kita bisa warna lagi. 200 sama nomor 100 ya nanti aja. Sekarang ini kita nggak pakai warna ini semuanya warnanya dari sini. Ini dari potong sebagian. Oh di ngomongnya Dewi gitu. Oh yang tadi yang Dewi. Nah gitu tulisannya Dewi. Kedua, tapi parah pokoknya semuanya kebagi tugasnya. Nggak selesai sekarang sama bapak, tapi udah tercatat bagian ini siapa yang ini belum dibahas. Nah ini tinggal namain dulu Bu, dari potong sama Bu dia. Nah ini salah Bu, tidak kalau hijau. Iya. Enggak itu. Iya berarti kalau bahasa ini bahasa juga sendiri ini gitu ya. Ada gitu bukunya semuanya stikernya warna ini, bukan stiker begini lain. Nah, kalau dia balikin, oh kamu yang anak mungkin ya berarti jadi kita masalah ini udah kembali dulu kembali. Demikianlah penjelasan saya bagaimana mengelola perpustakaan secara mudah dan menyenangkan. Ngobrol aja, ngobrol, nggak apa-apa. Bebas nggak? Bebas ya sebentar ya. 1, 2, 3 gaya bebas. Sampai dia nanti sudah terkumpul dari buku-buku sumbangan, bisa dikumpulkan di perpustakaan atau di RT, RW atau kelurahan. Lalu nanti kalau banyak sekali bisa juga masuk ke tempat-tempat di mana banyak anak-anak menunggu, misalnya di apotik ya, sambil nunggu dipanggil, anak-anak bisa baca ya, jadi bisa dikembangkan di mana-mana. Jadi dari rumah-rumah yang ada buku-buku yang sudah dibaca anaknya dan tidak dibaca lagi bisa dikumpulkan untuk menjadi perpustakaan bagi warga sekitar ya, sambil menumbuhkan minat baca. Semoga bermanfaat dari apa yang saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.